hukum. Memandikan mayit fardu kifayah. Fardu kifayah ini Bapak Ibu wajib untuk semua orang. Tapi menjadi gugur atau sudah bebas semua orang dari dosa kalau sebagian sudah mengerjakan. Fardu kifayah tabiatnya begitu. Jangan kira itu kewajiban si anu yang wajib, kita enggak wajib. Enggak. Dia semua orang wajib mengerjakan. Tapi bila sudah dikerjakan oleh sebagian, gugur kewajiban untuk semua orang. Jadi kita kan kadang, itu fardu kifayah, cukuplah si anunya belajar. Coba, kalau orang yang belajar tadi tidak ada di tempat, yang ada cuma kita. Fardu kifayah itu menjadi wajib bagi kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang masih kita manfaatkan. Semoga yang kita manfaatkan adalah untuk berbuat baik sehingga nanti menyelamatkan kita baik di dunia dan di akhirat. Salawat berangkai salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat yang di dunia banyak berselawat kepada Nabi, mendapatkan kesempatan untuk menziarahi kubur Nabi, berdoa di kuburan beliau, bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi dan di akhirat berjumpa dan bersama orang-orang mendapat nikmat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam pekan sebelumnya kita sudah membahas pertama tentang sebaiknya seorang muslim banyak-banyak mengingat mati. Yang kedua tentang orang sakit, adab dia sebagai orang sakit, adab orang lain sebagai penjenguk orang sakit. Yang ketiga sudah kita bahas tentang bagaimana kita mendampingi orang yang akan sakaratul maut. Pada bahasan ini kita bahas bagaimana kalau orang itu sudah meninggal. Sudah jelas dia meninggal. Baik kita ukur dengan ilmu alam, artinya kebiasaan. Kalau begini tandanya meninggal. Atau ilmu medis dan berbagai keilmuan untuk memastikan orang sudah meninggal. Intinya sudah meninggal. Apa yang mesti kita buat? Pertama, menutupkan mata mayit. Kenapa? Orang meninggal biasa matanya ini banyak keadaan. Kadang dia seperti terbelalak Indonesia apa, Pak? Terbelalak Indonesia ya? Terbelalak ke atas, kemudian mungkin ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke depan. Karena mata itu ketika ruh dicabut dia mengikuti perjalanan ruh. Oleh karena itu sebaiknya mata ini kita tutupkan. Karena kalau kita tengok orang matanya terbelalak, melanci, itu kita tidak nyaman melihatnya. Mungkin kita melihatnya seperti sesuatu yang menakutkan, mengerikan. Maka sebaiknya ditutup matanya. Jangankan orang mati, orang tidur kalau mata terbuka, orang takut lihat dia. Anak-anak kaget dia. Orang tidur tapi mata terbuka. Kan ada orang seperti itu. Matanya enggak tertutup semua. Meskipun tidak banyak, tapi ada. Kata Nabi, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Artinya dia sudah meninggal. Wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu, thumma qala inna ar-ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Beliau sahabat Nabi Abu Salamah meninggal. Kemudian matanya terbuka. Lalu apa yang dilakukan Rasul? Fa'aghmadah, ditutup oleh Rasul. Kenapa gitu kata Rasul? Mata ini mengikuti kemana perjalanan ruh ketika ditarik oleh malakul maut, oleh malaikat yang diperintahkan Allah mencabut ruh setiap orang yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu, mau laki-laki mau perempuan, siapa saja meninggal, kita yang ada di sekitarnya paling pertama ini. Ini jarang kita bahas, karena kita sering membahas fardu kifayah itu menyolatkan, mengkafani, memandikan.
maka ini kita bahas. Sehingga kalau ada keluarga kita meninggal atau orang terdekat atau kita di dekat orang meninggal, jangan langsung panik, tapi lakukan hal-hal seperti ini. Pertama, katupkan mata dia. Kemudian ketika menutup mata itu bagus dibacakan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bacakan redaksi ini. Kalau tak bisa, tak hafal, enggak tahu Ustaz, enggak ada masalah. Yang penting itu menutupkan matanya. Kalau bisa bagus, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan itu mengajarkan bacalah Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu yang diajarkan Rasul. Tapi jangan tertekan atau terbebani oleh redaksi. Yang menjadi pentingnya adalah menutupkan, mengatupkan matanya. Paham ya? Ini tambahan dari sunnah. Menutupkan mata sunnah, ini sunnah yang lain. Paham ya? Kita masuk poin 2. Yang kedua, kalau sudah kita tutupkan mata, rahang ditutup. Karena rahang ini kalau sudah terbuka, orang sudah meninggal, seandainya lama enggak kita tutupkan, dia akan terbuka terus. Maka sebaiknya segera ditutup. Gimana Ustaz? Dia terbuka terus. Kapan perlu diikat? Baik dengan perban atau dengan kain atau dengan apa bisa kita tutup. Karena enggak enak, tidak nampak bagus orang yang meninggal, dia ketika kita lihat dia menganga besar. Itu enggak bagus. Orang hidup juga begitu. Maka ketika dia meninggal, bagian dari memuliakan dia, dia kalau orang datang melihat nampak bagus, nampak elok, maka tutup rahang dia. Kapan perlu? Diikat. Maka kadang Bapak Ibu lihat ada rahang orang sengaja diikat ke kepala. Dia enggak luka, dia enggak kecelakaan. Tapi ini sudah enggak bisa ditutup lagi. Dia terbuka terus. Kan ada begitu ya? Maka diikat, boleh seperti itu. Kemudian alatnya ini tidak mesti kain, pokoknya apa yang bisa ngikat lah, yang patut. Jangan pula nanti pakai rantai pula kan. Jadi kesannya orang habis disiksa. Yang patut lah kira-kira, carilah di kita apa yang patut. Artinya di masyarakat ini kan kita bisa menggunakan banyak alat lah, instrumen banyak. Cari aja apa yang cocok. Kemudian melembutkan persendian. Karena memang orang baru meninggal itu persendiannya mudah untuk dibentuk, mudah untuk dikembalikan. Coba kalau misalnya dia meninggal itu, tangannya begini keduanya. Atau dia begini keduanya. Kalau tidak segera kita kembalikan, luruskan, itu payah lagi nanti. Menurut kawan-kawan kita yang punya pengalaman mengurus mayit, persendian kalau sudah kaku, di antara caranya adalah kopi, bubuk kopi itu, dibasahkan, lalu diusapkan ke bagian sendi tadi, itu kalau lunak dia. Ini pengalaman, bukan ilmu yang sifatnya pasti. Artinya di antara pengalaman kawan kita, kalau sempat sendi ini sudah tak bisa diluruskan lagi, rendam kopi itu dalam baskom atau dalam gayung, dalam gelas, agak banyak, nanti dioleskan di bagian persendian yang sudah kaku itu. Ini bukan hadis, bukan Al-Quran, pengalaman. Ingat ya, sehingga ini jangan dianggap khurafat. Jangan dianggap ini sebagai hal-hal yang bersifat tahayul, bukan. Ini pengalaman. Sekali lagi pengalaman. Yang namanya pengalaman, ini kan bisa benar, bisa tidak. Namun dari banyak ujian kawan-kawan sudah dicoba, ini manjur. Paham ya? Ini bukan bagian dari syariat, tapi dari orang mempraktekkan mengurus mayat, itu sering dilakukan dan manjur yang dilakukan ini. Jangan nanti, jangan dianggap, jangan itu lagi, itu syirik itu bid'ah itu, enggak boleh. Karena ini adalah bukan wilayah ibadah, tapi bagian dari percobaan yang sudah teruji. Paham ya? Ya. Sudah itu, segera meletakkan di atas ranjang atau tempat yang tinggi. Dia enggak mesti ranjang, tapi tempat yang tinggi, mungkin dipan, mungkin ranjang, atau di sofa, atau tempat apa yang kita buat agak tinggi. Kenapa? Karena pertama memuliakan, sehingga orang kalau lewat enggak sama tinggi dengan kaki dia. Apalagi nanti terlangkau orang, terinjak orang. Yang kedua, biasanya jasad manusia kalau kena benda yang lembab atau di tempat yang lembab semakin cepat membusuk. Di lantai kan lembab. Apalagi lantai enggak ada karpet, enggak ada alas, enggak ada tikar. Semakin cepat membusuk fisik tadi.
Dua di antara hikmahnya. Memuliakan. Yang kedua, tidak cepat membusuk. Kita kan kalau tidur orang hidup pun kan kita nggak nyaman kalau langkah-langkahi orang kan. Sebaiknya dia tidak dilangkah-langkahi. Dan boleh jadi karena dia meninggal, orang lain nggak tahu dia meninggal, apalagi anak-anak main misalnya, dia lari-larian. Jangan diinjaknya nanti. Maka tempat yang tinggi dia lebih dimuliakan, lebih selamat dari hal-hal yang tidak diduga oleh manusia. Kemudian menghadapkan ke kiblat. Baiknya kiblat ini arah yang paling mulia. Dihadapkan jasad dia, mayat yang sudah meninggal tadi ke arah kiblat. Begitu juga kalau kita di masjid, sebaiknya jangan mengunjurkan kaki. Apa menunjurkan? Menjulurkan kaki ke arah kiblat, arah mulia. Kalau menjulurkan kaki selain arah kiblat lah, ke samping kiri, kanan kiblat atau arah belakang. Arah yang mulia tidak dianjurkan seperti itu. Hindarkan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tidak terhormat ke arah kiblat. Maka termasuk kalau kita buang air di tempat terbuka, bukan toilet dalam bangunan, itu jangan menghadap dan membelakangi arah kiblat. Nah, termasuk mayat. Sehingga ketika kita menghadap ke mayat ke kiblat, dia menghadap ke arah yang mulia. Kalau tidak, bagaimana Ustaz? Boleh jadi nggak ada yang tahu, atau nggak tahu arah kiblat, atau yang meletakkan, yang penting dia sudah tinggi posisinya, nggak ada masalah. Bagian daripada sunnah saja, menghadap ke arah yang paling mulia. Kemudian ketika dia sudah letakkan, taruh benda agak berat di atas perutnya. Apa bahasa kita? Kalau perut itu dia mengembang dia. Menggembung dia kalau seandainya tak segera ditutup. Sudah tabiat itu. Bapak Ibu mungkin lihat ikan kalau dia mati, itu kan kalau lama dia mati menggembung sendiri perutnya. Badan perut kita juga begitu. Maka Nabi menyarankan kalau ada orang meninggal, taruh di atas perutnya itu benda yang agak berat. Di zaman Nabi, hadidah, besi ditaruh. Di kita mungkin Bapak Ibu kadang menengok ada Al-Quran ditaruh di atas perut mayat. Pernah nengok? Quran. Itu bagian meletakkan benda keras itu tuh, benda berat itu. Supaya tidak menggembung dan dia membesar sendiri seperti dia buncit karena mungkin sudah faktor badan begitu jadinya kalau dia sudah menjadi mayat. Saya rasa Bapak Ibu bisa melihatlah dari ikan yang mati kalau sudah agak lama mati itu. Itu gambaran sederhana. Saya tidak tahu secara keilmuan apa prosesnya secara medis, saya nggak paham. Tapi Rasul mengajarkan begitu. Dan kalau kita lihat dari alam, ada binatang tertentu, kalau dia sudah mati itu, perutnya membengkak. Betul ya? Oke, lanjut. Apa Pak? Oke, lanjut. Menanggalkan pakaiannya. Karena pakaian yang sempit, semakin sempit dan kurang sirkulasi udara, semakin cepat membusuk. Jadi kalau yang sempit terutama ditanggalkan. Nanti diganti dengan yang lapang. Kalau seandainya kita tanggalkan, kita tutup dengan kain panjang, itu bisa juga. Tapi jangan sampai auratnya terbuka. Meskipun kita ganti pakaiannya, kita angkat ke tempat memandikan, kita tukar pakaiannya, auratnya jangan terbuka. Kalau dia hidup, dia akan malu auratnya nampak oleh orang. Bagian dari memuliakan dia, meskipun meninggal, auratnya tetap kita jaga. Paham ya? Lanjut. Menutupkan badannya. Seperti yang barusan saya jelaskan, kan kita buka pakaian dia, tutup lagi badan dia. Jangan dibuka saja, mengumbar aurat dia. Malu dia kalau dia hidup. Lanjut. Ini. Membantu dia melunaskan hutangnya. Karena hutang ini Bapak Ibu solusinya cuma dua. Bayar atau direlakan. Nggak ada solusi ketiga kan? Habis waktu dia diputihkan. Ada yang begitu hutang? Kalau gitu saya hutang ke Pak Irza, hutang 5M nanti Pak. Saya janji 5 tahun kata saya. Sampai 5 tahun saya diam-diam aja. Pas 5 tahun, habis temponya Ustaz. Diputihkan ya Pak kata saya. Nggak ada yang begitu kan? Hutang itu lunasnya bayar atau kata yang punya hutang, dah nggak usah bayar dah. Anggap saya sedekah, saya ikhlaskan. Kan cuma itu solusi hutang kan? Nggak ada yang lain kan? Mana tahu di milenium ada solusi lain? Ada Bapak Ibu? Ada Pak Mul? Pak Irza, ada solusi lain Pak? Cuma dua kan Pak? Bayar atau direlakan. Nggak ada yang ketiga. Hutang orang itu dia akan tetap hutang bagi dia. Meninggal dia atau meninggal orang yang dia hutangi tetap hutang. Nggak selesai di dunia,
di akhirat. Maka Bapak Ibu mohon maaf, jangan mudah di antara kita mengambil hak orang. Meskipun hak orang itu sedikit kecil, tapi enggak hak kita, jangan. Mohon maaf, mungkin kita yang kerja di dunia-dunia sosial, ada hak orang semestinya. Pembagian misalnya. Kita per satu orang 1.000 lah kita ambil, kita potong. 1.000 itu enggak besar, tapi susah nanti. Atau tanah kadang-kadang kan kita enggak mau kurang nanti dulu kan sudah diukur. Saya dulu jatahnya 20 meter, sekarang kok jadi cuma 15 meter segala macam. Sehingga mungkin kita lupa bahwa tanah kita ini termakan untuk jalan. Tapi kita anggap sepadan kita sudah ngambil tanah. Sehingga kita majukan batas. Itu mungkin terjadi dengan kita sadari atau tidak Bapak Ibu. Tapi itu akan menjadi masalah sampai ke akhirat nanti. Paham ya? Karena kami termasuk diberi orang wakaf. Tanah itu berkurang berapa meter. Bagi kita kan nggak salah. Kita kan yang penting jangan ngambil hak orang. Tapi kalau hak kita diambil orang, biar dia tanggung jawab dengan perbuatan dia. Yang jelas kita dikasih orang wakaf, jatahnya ini batasnya menurut orang itu, ya sudah. Bagi dia nanti urusan dia. Kemudian baru ini Bapak Ibu, kalau kita kaji lebih lanjut, begitu mayat meninggal, urus dulu dia. Ambil harta dia. Sudah diurus dia, baru diurus hutang piutang dia. Hutang piutangnya ada dua. Hutang dengan manusia, hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah, contoh, tahun ini dia wajib zakat. Rupanya sebelum bayar zakat, dia meninggal. Dia sudah harus bayar zakat tahun ini, nilainya 5 juta. Rupanya sebelum dikeluarkan 5 juta, meninggal. Berarti dia masih wajib bayar hutang, tapi belum dibayar zakat, tapi belum dibayarkan. Maka hutang. Atau dia punya nazar. Dia nazar akan menyembelih seekor sapi atau yang lain. Atau dia punya hutang puasa contohnya, belum ditunaikan, dan dia wajib bayar fidyah. Tunaikan segala yang bersifat hutang bagi orang meninggal. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kesibukan banyak dengan uang, sebaiknya dicatat kemana uang kita dan siapa berhutang kita segala macam, supaya nanti kalau kita meninggal, historisnya itu mudah dilacak oleh keluarga kita, sehingga dia bantu kita menyelesaikan hutang. Andaikan kita punya hutang tapi enggak banyak, tapi orang enggak tahu, siapa yang akan bantu kita? Kita enggak bisa bantu diri kita lagi, karena sudah meninggal. Itu. Selesaikan hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, urus pengurusan jenazah dia, kemudian tunaikan wasiat. Karena wasiat ini boleh jadi bagi sebagian orang tidak ditunaikan, diingkari. Wasiat, siapapun yang berwasiat, perhatikan pertama, ada baiknya dengan legal. Di antara legal itu ditulis. Kalau ada pengacara lebih baik lagi. Sehingga jelas bahwa betul si fulan berwasiat untuk anu, untuk si A, untuk si B, untuk fungsi ini itu segala macam. Karena kalau tidak, yang namanya ucapan lisan, orang bisa percaya bisa tidak. Betul Pak? Maka baiknya ditulis. Yang kedua, kalau ada pengacara atau ada saksi-saksi, lebih baik lagi. Sehingga begitu orang melaksanakan, ada buktinya bahwa betul ada wasiat. Sudah itu, wasiat ini tidak boleh banyak-banyak. Kenapa? Lebih baik anak cucu kita ditinggalkan memiliki bekal hidup karena warisan kita, dibanding dia enggak punya bekal hidup, akhirnya dia mengemis ke orang, menjadi beban hidup orang lain, menjadi pemikiran pengurus masjid, pengurus RT, pengurus RW. Jangankan orang tua meninggal Pak, orang tua hidup, pisah cerai, pisah orang tuanya, tapi keduanya sibuk dengan keluarga baru masing-masing. Ini anak nggak ada yang ngurus, apalagi meninggal. Maka wasiat ini jangan banyak-banyak betul. Yang ketiga, bahkan Nabi membatasi maksimal dari total kekayaan, total aset yang bisa diwariskan, 1/3 dari total itu. Anggap semua totalnya itu adalah 1 M yang diwariskan kepada anak, setelah dihitung, dikonversi jadi uang 1 M, maksimal sekali 300-an juta. Lebih dari itu jangan. Nabi pernah memesankan sahabat, 1/3 itu pun banyak. Kalau bisa kurang itu lebih baik. Karena wasiat ini adalah poin yang ketiganya untuk orang yang bukan ahli waris kita.
Ahli waris nggak boleh dapat wasiat, Pak. Kenapa? Akan terjadi sebagian ahli waris dapat double, yang lain tidak. Karena kan ahli waris begitu meninggal orang yang punya harta, dia otomatis dapat harta sebagai ahli waris. Kalau ada lagi wasiat, mohon maaf, anak saya misalnya Pak Irza, Pak Imam, Pak Mul. Pak Irza saya kasih wasiat, yang dua nggak dapat. Jatah selaku anak ketiganya pasti dapat. Apa yang akan terjadi? Yang dua dia akan dengki dengan yang dapat warisan, dapat wasiat. Paham Pak ya? Makanya Nabi sarankan la wasiyata liwarith. Sebaiknya tinggalkan berwasiat kepada ahli waris yang dia mau tak mau otomatis dapat warisan kalau meninggal yang punya harta. Paham ya? Sebab di antara maqasid yang nampak oleh kita, dia jatah otomatis dapat, wasiat dapat lagi, yang lain enggak dapat. Yang terjadi heboh di antara mereka. Kalau bisa kita meninggal itu, hidup kita rahmat, meninggal kita juga rahmat bagi orang. Jangan sampai jadi sebab permusuhan anak cucu keturunan atau orang hidup sekitar kita. Nah, baru setelah kita tunaikan wasiat, baru kita bagi warisan, Pak. Bagi warisan itu terakhir. Sudah selesai semua yang terkait haknya, kewajiban orang yang meninggal. Baru pikirkan hak orang hidup. Cuma perlu diingat Bapak Ibu, pembagian warisan itu jangan tunda lama-lama. Kenapa? Banyak yang akhirnya muncul konflik. Itu satu. Yang kedua, orang yang mewarisi, kadang sebagian sudah meninggal, harta belum juga dibagi. Akhirnya bingung. Nanti anak dia dapat warisan atau tidak? Paham maksud saya? Saya meninggal nih, ada warisan. Anak cucu saya yang mesti dapat warisan dari saya, belum membagi. Yang mestinya anak saya meninggal pula yang dapat warisan dari, meninggal pula. Cucu saya dapat warisan dari saya tadi atau tidak? Dan dia meninggal tadi, otomatis punya harta sendiri. Maka banyak sengkarutnya masalah warisan ini di kita. Upayakan segera dibagi. Soal nanti Ustaz, boleh tidak kami bagi sama banyak? Boleh. Tapi dengan syarat di awal, bagi dulu menurut konsep agama. Sudah tahu jatah masing-masing? Ustaz, kami ini cuma berempat Ustaz. Kami ingin bagi sama banyak. Jatah kami dah tahu dah. Si Anu dapat 1/6. Si Anu dapat setengah. Si Anu dapat 1/3. Setelah kami tahu, kami bagi rata saja boleh tidak? Masing-masing dapat. Yang si Anu ambillah yang rumah. Yang si Anu ambillah mobil. Yang si Anu ambillah tanah. Yang si Anu ambillah ruko. Yang si Anu ambillah kos-kosan segala macam. Silahkan. Tapi setelah tahu jatah masing-masing. Jangan sebaliknya. Kenapa? Kalau tahu jatah masing-masing belakangan, nyesal dia Pak. Itu berkepanjangan nanti itu. Kan saya semestinya kemarin dapat sekian. Kok cuma itu dikasih? Ruko berapalah nilainya? Begitu nanti bunyinya. Mobil paling 100-an. Saya kan mestinya dapat 300. 200 lagi mana? Kan gak enak. Apalagi dia kakak yang ribut begitu. Uangnya dah habis lagi. Repot itu. Di kita banyak begitu Pak. Maka kalau bisa, begitu kita meninggal, itu tidak susah orang belakang kita mempeributkan harta kita. Paham maksud saya? Jadi di kita sudah kebiasaan warisan itu dibiarkan dulu. Biarlah pakai lo, itu kan rumah tua orang tua kita. Biarlah kakak kita pakai, biarlah yang paling kecil pakai. Biarlah dia kan nggak ada, dia tidak PNS, dia tidak ada pekerjaan tetap. Biarlah. Mohon maaf, perasaan-perasaan seperti ini bagus memang, tapi di balik itu berpotensi memunculkan konflik. Dan tabiat hati manusia bolak-balik Pak. Sekarang, oh iyalah, kasih je lah. Tapi nanti, kok dikasih ke dia semua sih? Kok dia terus di sana sih? Sering muncul tidak? Jangankan orang, kita juga begitu Pak. Itu sering terjadi begitu. Maka, agama dalam masalah hukum itu memang pahit. Iya, tidak. Gitu kira-kira. Tapi kalau kita sudah paham ini, kemudian toleransi tidak ada masalah. Nanti kalau ada yang perkarakan, dulu kan kita sudah sepakat. Dulu kan sudah jelas. Lalu sepakat. Berarti waktu dia sepakat itu dia mengalah untuk mengambil hak yang sepatutnya untuk dia. Paham ya? Kalau seandainya tidak disepakati begitu, belakang dia tahu, nanti dia memperkarakan, panjang perkaranya. Sampai ke pengadilan, kan malu. Adik kakak ribut di pengadilan, beradu di pengadilan.
Apalagi orang tua dengan anak. Meninggal bapak, ibu dengan anak kandung, ribut. Di pengadilan. Pertama malu. Yang kedua, hubungan saya itu mungkin nggak akan baik lagi. Saya yakin nggak akan baik lagi setelah itu. Itu ada. Maka Bapak Ibu, tenang kita. Kalau dibagi jelas dari awal, setelah itu toleransi nggak apa-apa. Paham ya? Jadi kalau ingin sepakat sama banyak, silahkan. Atau sepakat, pokoknya biar nggak repot Ustaz, bagian ini untuk si anu, ini si anu. Silahkan. Tapi sudah tahu jatah masing-masing. Supaya tidak diungkit belakangan. Karena hati kita mudah berubah-ubah. Dan ekonomi kita kan tidak selamanya stabil, naik turun. Begitu ekonomi di atas, yalah kasihlah semua untuk si anu. Begitu sedang di bawah, panjang pikiran. Itu kan punya saya sebenarnya. Itu kan harusnya untuk saya. Kan banyak gitu kan? Maka konflik itu kita tutup dari awal. Paham kira-kira ya? Lanjut Pak. Mendoakan mayit. Baru selesai tadi kita doakan mayit. Kenapa? Doa itu bermanfaat bagi siapapun. Bagi kita manfaat, bagi orang sudah meninggal manfaat. Sehingga kita disuruh agama tak sekedar mendoakan. Solatkan mayit. Doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau doa yang lain, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Dan berbagai doa yang bisa kita doakan untuk orang yang sudah meninggal. Nih, Nabi doakan, Allahumma ighfir li, balik Pak. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Kata Nabi, ya Allah ampunkan Abu Salamah. Warfa' darajatah, tinggikan derajat dia. Fil mahdiyin, bersama orang-orang yang engkau berikan petunjuk. Wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fihi. Ini bagus doa seperti ini. Ini ada artinya, silakan Bapak Ibu nanti amalkan, dihafal boleh atau bawa aja HP untuk mendoakan tuh. Tengok doa itu. Atau apa yang hafal oleh kita. Paham ya? Lanjut. Nah, ini yang tak kalah penting ini memastikan orang mati ini. Jangan sudah diurus nih segala macam, tapi orang tak mati ya. Rupa setelah itu katanya, hello guys. Dia apain saya ini kata dia. Kan nggak lucu begitu. Ini penting. Ini kenapa dibuat poin ini? Karena boleh jadi kita nggak care, nggak perhatian terhadap poin ini. Urus-urus aja orang kan, ditalkinkan orang, di tangannya disedekapkan segala macam. Rupanya, hello guys, saya masih hidup kok katanya. Kok saya diginiin sih? Kan nggak enak gitu. Orang sudah ramai datang, di medsos sudah ribut. Si fulan meninggal jam sekian tanggal sekian gitu. Pas ramai orang datang, ini ada apa ramai-ramai di rumah saya kata dia. Kan nggak lucu gitu. Maka ini jangan lupa memastikan. Terutama orang-orang yang menurut keumuman dia nggak meninggal nih. Hanya asumsi saja meninggal. Nah, ini perlu diingat, memastikan orang meninggal itu penting. Sehingga jangan orang hidup diurus. Karena dia, jangankan orang lain merasa aneh, dia pun merasa tak enak kalau diurus begitu. Ini orang niat betul saya mati gitu dia. Didoakan orang saya mati dia. Berharap betul orang saya mati gitu dia. Oke, lanjut. Nah, baru kita proses penyelenggaraan jenazah. Kita ya yang paling penting itu diantaranya kita kontak orang yang mengurus penguburan. Karena ini prosesnya agak lama. Apalagi kadang-kadang di kita ini sering hujan. Sehingga kalau nggak segera diurus nanti nggak selesai pada waktunya, sudah harus ditanam. Sudah itu kita urus tentang orang yang akan memandikan, mengkafani. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kita orang yang mengurus fardu kifayah ini sudah langka sekarang. Padahal semestinya enggak boleh begitu. Kenapa? Dia enggak ada yang rumit. Yang rumit itu perasaan kita. Merasa salah aja, merasa takut aja. Sama dengan menyembelih hewan. Itu menyembelih hewan itu kadang cari ustaz, cari buya, cari muazin, cari gharim, cari orang yang belajar agama lah. Padahal siapa saja boleh menyembelih itu. Cuma kan takut nanti tidak halal. Padahal rumusnya sederhana, nggak banyak. Cuma di kita sering takutnya lebih dibanding beraninya. Nah, maka termasuk memandikan jenazah, mengkafani,
Nggak ada yang terlalu repot dalam mandikan dan mengkafani jenazah itu. Baru kita proses. Thalathun la tuakhiruhunna as-salat wal janazah wal ayyimu idza wujidat kufwa. 3 hal yang sebaiknya jangan dilambat-lambatkan. 1, solat kalau sudah masuk waktunya. Memang waktu solat itu kan ada awal akhir waktu. Sepanjang itu boleh kita solat. Cuma lebih afdol di awal waktu. Apalagi di awal waktu berjamaah di masjid lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, jenazah dah bisa diurus, dah bisa dikubur, saya kira. Menunggu apa lagi? Yang ketiga, anak gadis. Kalau dia sudah siap menikah, sudah dapat pasangan yang sekufu, ini kufu ini sengaja dibuat oleh syariat supaya apa? Kadang-kadang orang kalau tidak sekufu ini dalam rumah tangga dia tak langgeng. Dia menimbulkan masalah. Sekufu ini bahasa kita apa yang mudah, Pak? Setara ya, sepantar. Sederajat, kira-kira begitulah. Sederajat ini tak dilihat dari sederajat uang. Sama-sama banyak uang yang enggak begitu. Tapi faktornya ada berapa faktor yang nanti dalam bab nikah kita kaji insyaallah. Baik, lanjut, Pak. Maka kalau ada jenazah sudah siap dikubur, disolatkan semacam, Pak, jangan tunggu lagi. Keluarganya mau pulang dari Jakarta, Pak. Apalagi pesawatnya delay pula. Lagian dia mau datang mau ngapain? Dia mendoa juga bisa dari sana. Dia menguburkan tentu juga bisa nolong. Begitu sudah dikuburkan, dia bisa juga sholat di kuburnya itu nanti. Gitu. Lanjut, Pak. Slide berikut. Sebelum saya lanjutkan, kita diskusi dulu. Silakan udah bertanya, Bapak Ibu. Dari yang tadi itu. Silakan, Pak. Kepalanya diarahkan ke kiblat, Pak. Ya. Jadi menghadap kiblat ini di kita bagaimana kira-kira meletakkan jenazah itu yang biasa di masyarakat? Yang mudah itu telentang. Yang mudah itu telentang. Kalau seandainya bisa diarahkan ke kiblat, kan tidak mudah untuk mengarahkan kiblat. Kalau bisa diarahkan ke kiblat, diarahkan ke kiblat. Sehingga ini kan kiblat nih. Kepala di situ, kaki di sini, sehingga miring menghadap ke kiblat. Cuma di kita nggak biasa begitu. Maka telentang saja. Ketika telentang, kepalanya arah kiblat, Pak. Kakinya bertawanan dengan kiblat. Seperti sekarang ini. Nah, lentang gitu. Kiblat kan itu berlawanan kiblat di kepala saya. Gitu aja posisinya, Pak. Sudah, Pak? Nah, kalau bisa dimiringkan kepalanya ke kanan, kakinya di situ, dimiringkan seperti kita tidur, lebih baik lagi. Cuma di kita nggak biasa, takutnya nanti orang justru merasa aneh. Paham, Pak ya? Seperti posisi kubur tuh, Pak. Ya, betul. Ya, sebelum diurus pun sebaiknya begitu, Pak. Saat diletakkan atas dipan, sebaiknya begitu. Nah, kalau tidak biasa di kita begitu, jangan-jangan timbul pula heboh nanti. Nggak usah, telentang saja. Telentang kepalanya arah kiblat, kakinya berlawanan dari arah kiblat. Apa, Pak? Ya, seperti ini, Pak. Ini kiblat sana kan? Kepala ke situ, kaki ke situ. Atau yang paling bisa itu, Pak, kepala diangkat sedikit, ditinggikan dengan bantal sehingga dia menghadap ke kiblat. Telentang juga, tapi kepalanya menghadap ke kiblat. Itu lebih berdasarkan tekstual daripada kajian fikih, itu lebih menghadap kiblat dibanding posisi yang lain. Jadi seperti saya ini, kepala di situ, kaki di sini, kemudian ini ditinggikan sehingga wajah saya menghadap ke kiblat. Gitu, Pak Imam ya? Jadi wajah menghadap kiblat dengan ditinggikan. Kenapa, Pak? Ya, kalau kepala arah sini berarti kaki kita tidak menghadap kiblat. Tapi kalau kita tinggikan kepala, berarti kepala kita menghadap ke kiblat. Tinggikan ini, Pak, sehingga wajah menghadap ke kiblat. Kalau tidak ditinggikan berarti kaki kita yang menjulur ke kiblat. Gitu, Pak Imam. Nah, maka kalau ingin menghadapkan ke kiblat, kepala tinggikan dengan bantal. Kalau dia tak ditinggikan berarti kaki yang menghadap ke kiblat. Maka kalau kita ingin menghadapkan ke kiblat, posisinya tetap lurus, tinggikan kepala.
Sehingga ketika kita tinggikan, wajahnya menghadap ke kiblat. Itu lebih baik. Dan itu sepatutnya kita buat. Saya ulang ya. Kepala ditinggikan, sehingga ketika ditinggikan itu kayak bantal lah. Maka anggap itu kiblat, saya akan menghadap ke kiblat sana. Cuma nggak perlu bantalnya sampai 3 juga. 1 saja. Sehingga wajahnya lebih tinggi daripada badan. Paham? Saya ulang. Tinggikan kepala dengan 1 bantal, lalu kepala tadi dia lebih tinggi dari badan sehingga dia menghadap ke kiblat. Kalau tidak begitu berarti kaki yang menjulur ke arah kiblat. Paham ya? Oke. Gimana, Bu? Ya biasanya penanganannya Pak. Ya. Kadang-kadang mayat itu kalau ditinggikan kepalanya keluar ada apa. Artinya nggak terlalu tinggi, Pak Imam. Cuma kepala saja tinggi sedikit. Artinya bantalnya nggak perlu tinggi betul. Taruh 1 bantal kan sudah agak tinggi kan, Pak? Biasanya kami di sini ngadep kiblat itu seperti sholatnya aja. Seperti sholatnya aja. Cuma kalau di kitab fikih itu, Pak, yang penjelasan kitab fikih itu diangkat tinggikan kepalanya. Nah, cuma kita kalau tidak biasa begitu, udah yang biasa aja, Pak. Jangan ribut gara-gara itu. Karena ini bagian dari sunnah. Artinya kalau tidak menghadap kiblat pun tidak berdosa orang yang hidup memposisikan. Ini cuma sunnah, Pak. Clear ya? Nah, Kan ini kalau sebelum memandikan itu. Tapi ini sebelum memandikan ya. semua posisi, Pak. Selama mayat itu diletakkan, arahnya sebaiknya menghadap kiblat, Pak. Baik dia baru meninggal, jeda antara memandikan dengan mengkafani, setelah dikafani sebelum kita masukkan ke kubur, semua posisi menghadap kiblat. Clear? Oke. Ada lagi? Silakan Bang Mul. Waktu pembagian waris itu kan sebaiknya disegerakan. Waktu idealnya itu berapa lama? Kalau seandainya bisa, waktu mengurus mayat itu dibagi langsung nggak ada masalah. Kalau bisa. Cuma di kita tabu begitu. Dianggap orang, ini anaknya tamak gitu. Sebenarnya tidak. Tapi itu adalah untuk menghindari berbagai konflik yang muncul belakangan. Nabi ketika meninggal, itu sahabat langsung memilih siapa khalifah. Bersamaan pengurusan Nabi, sahabat di Bani Sakifah itu langsung berkumpul menentukan siapa khalifah. Karena kalau sempat kekosongan pemimpin sebentar saja, ini masyarakat banyak yang akan diatur, kan tidak ada pemimpin waktu itu. Bisa chaos. Harta tadi juga begitu, Pak. Kalau bisa segera, tidak apa-apa. Cuma di kita kadang-kadang dianggap hal begitu tabu. Jadi kadang-kadang hal-hal yang sifat perasaan itu bagus, Pak. Cuma di satu sisi dia rentan memunculkan konflik. Orang-orang kalau di barat atau di dunia kayak Jepang, Korea itu kan, mereka fair orangnya kan. Kalau jatah kita ya ambil, kalau enggak ya enggak gitu kan. Kapan waktunya diambil ya ambil waktu itu, kalau enggak ya enggak diambil, kira-kira gitu kan. Di kita kadang enggak usah sekarang enggak enak kita. Dia baru meninggal orang tuanya. Kita kadang gitu kan. Tapi hal begitu sering rentan konflik. Ini aja lah Pak, secara agama secepatnya semakin baik. Kalau diundur belakang pun ada masalah. Cuma itu tadi. Kadang-kadang di kita mengundur itu sampai puluhan tahun. Sampai generasi-generasi berikutnya sudah tua pula, mau meninggal pula, belum juga dibagi. Itu banyak, Pak. Itu real di lapangan kita. Sudah, Pak? Jadi secepatnya saja. Perlu, sudah selesai takziah orang, kita-kita saja lagi keluarga, bicarakan segera. Soal, ini kan nanti mesti pindah dari rumah orang tua kita, itu kan soal lain. Tapi soal sudah jelas jatah, itu membuat kita aman semua. Tapi soal mengambilnya, itu kan urusan lain. Paham Pak ya? Ini jatah ada jelasnya. Nanti saya ngambilnya kapan, dari siapa saya ambil, itu kan urusan yang kedua. Cuma jatah masing-masing sudah jelas. Sehingga nanti kalau sempat ada perebutan, atau ada pembagian, ada yang menjual aset, dah tahu punya siapa yang dijual dan menjual. Gitu Pak. Karena kan kita nggak boleh menjual yang bukan punya kita. Kalau menjual yang bukan punya kita berarti dalam syariat menjual barang haram bagi kita. Dia barang halal, cuma kita menjualnya haram sebab bukan barang kita yang kita jual. Gitu Pak. Dan kalau seandainya dia menghasilkan, dia nggak hak kita. Contoh dia rumah kos, kan menghasilkan tiap bulan tuh, nggak hak kita, lalu menjadi hak kita setiap bulan, kan menjadi tak halal untuk kita makan.
Gitu efeknya. Bisa efek begitu Pak Mul. Bisa makan yang tak berkah untuk kita, atau kita menjual, menghibahkan, memberikan yang bukan hak kita. Yang keduanya sama-sama berisiko secara agama, berbahaya secara agama Pak Mul. Maka lebih amannya dari awal jelas, saya punya mana, punya kamu mana gitu. Lebih baik begitu. Sehingga secepatnya saja. Ya, setidaknya kalau tak diselesaikan di hari pengurusan jenazah, habis orang takziah kita urus segera gitu. Kan enggak aib. Kita bicara terus terang adik kakak itu kan baik, supaya menghindari konflik di antara kita. Gitu Pak Man. Cuma kan di kita tabiatnya enggak enak lah dibicarain, sensitif dibicarain gitu. Cuma sensitifnya itu enggak dibicarain, lebih heboh lagi. Ya kan Pak? Banyak terjadi masyarakat begitu. Masih kuning tanahnya. Baru kemarin baru. Ya Pak? Soalnya dia yang menguasai tanah bapak semua. Terancam. Kepemilikan kita berkurang. Clear? Ya. Silakan Pak Haji. Ya. Ya. Enggak lah Pak, enggak kerja Bapak kok Pak. Orang yang buat dosa gara-gara dia kan. Bapak enggak ada. Enggak. Enggak ada hubungan Bapak itu. Itu dosa murni mereka itu. Kecuali Bapak wasiatkan dari sebelum Bapak meninggal. Baru Bapak bisa berperan di situ. Nah, di sini penting. Bapak Ibu, kalau ada wasiat dibuat oleh orang yang akan meninggal, kita dipesankan melaksanakan. Jika wasiat itu sesuai syariat, kita diminta melaksanakan. Tapi kalau tak sesuai syariat, tugas kita meluruskan agar sesuai syariat. Contoh, nanti kalau saya meninggal, jangan kasih istri saya sama sekali. Kamu boleh jadi dia konflik sebelum dia sakit gitu kan. Begitu sakit, dia marah sama istrinya. Istri saya jangan kasih sama sekali ya. Dipanggil pengacara. Sehingga pengacara dibuatlah wasiat. Tangani oleh pihak saksi-saksi. Itu kalau ada orang jalankan wasiat seperti itu, boleh dibenarkan. Artinya, yang salah tadi, jangan dikerjakan, kembalikan kepada aturan yang benar menurut syariat. Yang benarnya yang dikerjakan gitu. Paham Pak ya? Kalau seandainya kita kerjakan juga yang salah itu, dan kita tahu itu salah, berarti kita seakan, orang ini sudah di pinggir jurang, mau jatuh. Kita ikut mendorong dia untuk jatuh. Orang ini sudah jelas wasiatnya salah. Yang mengerjakan kita. Kalau enggak kita kerjakan yang salah tadi enggak jadi Pak. Tapi karena kita kerjakan, orang yang salah tadi jadi terwujud salah dia. Sehingga kita menolong orang berbuat dosa. Gitu Pak. Bapak Ibu, ini perlu dicatat. Karena di kita itu kalau sudah wasiat, ini udah wasiat dia. Masa enggak kita kerjain? Nanti dosa kita, nanti tanggung jawab kita. Enggak. Yang wajib orang hidup melaksanakan wasiat itu wasiat yang sesuai syariat. Yang tidak sesuai syariat, orang hidup mesti meluruskan. Dan kerjakan yang lurus, kerjakan yang benar. Kalau tidak, berarti kita menolong dia berbuat maksiat. Paham ya? Kalau dia hidup, tugas kita nasihati. Ini enggak semestinya begini wasiat. Kalau dia mati kan enggak bisa nasihati. Maka kita tinggal meluruskan yang tadinya tidak lurus. Gitu Pak Haji. Sebab di kita biasanya, asal wasiat, dosa kalau enggak kita kerjakan, ini wasiat almarhum ini. Betul ya? Di kita sering begitu. Saya ingatkan, yang benar wasiatnya silahkan kerjakan, segerakan. Tapi wasiat yang salah, luruskan dan kerjakan yang benarnya saja. Paham ya Pak ya? Paham ya Bu? Oke. Isya. Baik, silakan azan. Kita sambung saya. La ilaha illallah. Baik, kita lanjut Pak Mul. Ini konsep umum dulu. Nanti teknisnya ke depan, di Rabu depan kita detailkan insyaAllah. Silakan. Bapak Ibu rahmati Allah. Kalau sudah selesai perkara-perkara tadi, maka mayit sebaiknya segera kita mandikan. Di antara memandikannya perlu kita persiapkan tempat mandi. Di sebagian kita mungkin masih berlaku orang dimandikan di atas paha Pak. Masih berlaku ya sebagian tempat. Anak-anaknya dimandikan di atas paha. Yang dewasa pun masih Pak, sebagian tempat. Sebagian tempat.
Tempat Pak Haji masih? Di kita kurang, Pak ya. Itu masih di masa Rasul begitu mandikan. Di masa dulu orang-orang para ulama dulu begitu mandikan. Kalau seandainya kita punya tempat memandikan yang dari besi itu, kalau bisa ini Pak, sirkulasi air di bawah itu lancar. Kalau enggak, daki itu menggenang sehingga terhalang oleh punggung. Di antara hikmahnya kalau dimandikan di atas paha itu, air langsung ngucur ke bawah. Sehingga kalau ada kotoran, bekas dari sabun, itu langsung ke bawah. Enggak tergenang lalu numpuk di punggung. Makanya di kita rata-rata model tempat memandikan itu kalau sudah diletakkan punggung, itu nempel sehingga air terhalang. Nah, baiknya itu dikasih besi di atasnya kayak jerjak itu. Ya jerajak namanya, Pak. Besi di atasnya, kemudian besi tadi di bawahnya itu ada air lewat gitu. Itu yang maksud saya. Kan biasanya lengkung tuh. Di atas itu dibuat besi sehingga badan di atas besi, air turun ke bawah. Begitu bekas mandian, bekas sabun itu turun airnya, itu enggak lagi nempel ke badan. Itu yang kira ya. Di kita kan jarang gitu, Pak. Enggak dibuat besi itu. Itu kalau nanti dibuat lagi, mana tahu yang ini enggak terfungsi, Pak. Bagus dibuat begitu, Pak. Sehingga air itu dia langsung ke bawah. Maksud saya begitu. Sehingga lebih steril, lebih bersih dalam memandikan dibanding yang kebanyakan ada di masjid kita. Karena kebanyakan masjid kita itu kalau punggung sudah diletakkan, itu air terhalang. Betul, Pak ya? Kebanyakan gitu kan? Nah, maka baiknya dikasih itu. Atau ada lubang-lubang untuk mengalirkan air langsung ke bawah. Sehingga begitu kita mandikan, dia enggak menggenang. Daki itu tidak lagi mengena ke badan. Maksud saya begitu. Itu kan cuma teknis, tapi teknis ini perlu juga untuk kita pikirkan lebih baiknya dalam mempersiapkan alat. Jadi alat sekarang kalau misalnya modifikasi silakan Pak, atau kalau nanti misalnya beli yang baru itu dipastikan desainnya itu lebih baik dibanding sekarang gitu. Supaya air ketika lewat itu dia langsung ke bawah, tidak lagi mengena badan mayit yang kita mandikan. Kemudian memandikan mayit ini, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalil syariatnya ada. Kata Nabi, iksiluhu bima'in wasidr. Mandikanlah mayit tadi dengan air dan air yang dikasih bidara. Air saja atau air kasih bidara. Di kita bidara ini enggak semudah di Arab. Makanya kadang dikasih air pandan, daun pandan atau bunga tertentu supaya harum. Karena dalam syariat ini banyak hal-hal yang dilakukan sengaja mengharumkan. Tujuannya apa? Yang harum itu tabiat kita suka, Pak. Malaikat suka. Apapun yang harum itu suka. Hewan pun suka dengan yang harum-harum. Maka kalau Bapak Ibu tengok maulidan, orang bakar bukhur. Tahu bukhur ya? Kayak kemenyan di kita itu. Lalu dia menimbulkan bau harum. Rasanya sini ada kemarin, Pak. Apa namanya itu, Pak, sekarang? Aromaterapi ya, Pak ya. Ya yang kayak gitulah. Itu jangankan di kita, di halaman Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Bapak Ibu silakan perhatikan, itu sering orang Arab bakar itu. Bahkan itu disediakan dalam jumlah besar setiap hari untuk dibakar. Kenapa? Coba bayangkan parfum diginikan setiap saat, setiap sudut itu. Dibanding asap yang harum itu, lebih praktis mana mengharumkan ruangan? Praktis itu kan, bukhur itu kan? Itu dilakukan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Dan itu biaya resmi pemerintah. Sehingga mohon maaf kalau ada orang bakar-bakar bukhur dalam pengajian atau dalam maulid, jangan anggap itu apa itu bid'ah. Enggak. Itu tujuannya bukan mendatangkan jin, bukan memanggil setan, mengharumkan ruangan supaya kita suka, malaikat suka di situ. Paham ya? Kita kan sekarang elektrik kita buat tuh. Itu sama. Cuma yang satu dia nampak asapnya, muncul harum, yang satu enggak nampak asapnya. Cuma di kita biasanya di framing. Kalau sudah bakar-bakar itu manggil jin. Kemanyan untuk manggil setan. Enggak, bukan. Itu tujuan untuk mengharumkan. Kalau harum, malaikat suka. Kalau harum, kita suka. Gitu, Pak. Betah kita berlama-lama. Maka jangankan air diharumkan, kain kapan itu sengaja oleh Nabi didiamkan dengan bukhur tadi. Supaya apa? Tidak baunya apek. Ayo, apek usahanya saya, Pak. Amis apa baunya. Pokoknya enggak enak lah bau kain itu gitu. Jadi kalau dikasih bukhur tadi, asap bukhur, dia menjadi segar, menjadi harum. Malaikat suka, kita juga suka. Itu tujuannya.
Ini hari ini kalau Bapak Ibu enggak terbayang, nanti coba tengok di acara siaran Maulid keliling lakukan oleh Habib Muhammad Habib Taufik. Kemarin di An-Nur ada begitu. Kalau ada yang melihat, kalau belum, nanti coba tengok siaran mereka adakan Maulid itu dibakar. Keluar aroma harumnya dan nampak asapnya di live streaming itu. Paham ya? Jadi jangan kira itu khurafat, itu manggil jin. Enggak. Itu tujuannya mengharumkan ruangan. Mengharumkan kain kafan. Mengharumkan air yang digunakan untuk memandikan mayit. Di kita kan harum-harum itu kan suka kan? Maka sengaja kita beli parfum untuk mengharumkan. Maka ada minyak sikonyonyong, Pak. Ya kan? Kami nyoba minyak sikonyonyong untuk khusus mayat itu gitu. Daripada minyak sikonyonyong itu mending bukur itu dibakar. Lebih harum itu. Itu menyakitkan hidung aromanya. Lanjut. Hukum memandikan mayat fardu kifayah. Fardu kifayah ini Bapak Ibu wajib untuk semua orang. Tapi menjadi gugur atau sudah bebas semua orang dari dosa kalau sebagian sudah mengerjakan. Fardu kifayah tabiatnya begitu. Jangan kira itu kewajiban si anu yang wajib, kita enggak wajib. Enggak. Dia semua orang wajib mengerjakan. Tapi bila sudah dikerjakan oleh sebagian, gugur kewajiban untuk semua orang. Jadi kita kan kadang, itu fardu kifayah, cukuplah si anunya belajar. Coba, kalau orang yang belajar tadi tidak ada di tempat, yang ada cuma kita. Fardu kifayah itu menjadi wajib bagi kita. Maka fardu kifayah itu Bapak Ibu, dia itu konsep asalnya wajib bagi semua orang. Bukan wajib untuk sebagian orang, enggak. Wajib bagi semua orang, menjadi gugur kewajiban tadi jika dikerjakan sebagian orang. Paham ya? Maka fardu kifayah itu usahakan semua kita tahu. Soal nanti siapa yang mengerjakan, tidak ada masalah. Yang sebagian mewakili ke semuanya. Tapi kalau tak ada yang mengerjakan, semuanya berdosa. Gitu. Karena kita kadang-kadang masyarakat itu, kan fardu kifayah, dah si anu jalan belajar itu kita nggak apa-apa, nggak belajar gitu. Coba pas di kita. Apalagi keluarga kita, tetangga kita, atau orang meninggalnya pas dalam pengurusan kita. Orang kampung ada semua, cuma kita yang ngurus. Contoh, sekitar kita non muslim, cuma kita 2 rumah yang muslim. Tetangga kita meninggal, yang lain nggak ada yang bisa ngurus, cuma kita yang ngurus. Coba, siapa yang ngurus? Kan orang lain jauh, orang lain nggak ada, cuma kita. Mesti kita urus. Paham ya? Fardu kifayah itu jangan dianggap cukup orang lain. Enggak, semuanya kalau bisa tahu. Sama seperti ini, ngurus jenazah ini, semua kita bisa. Soal nanti, Ustaz, sudah ada orang yang biasa di kampung. Orang yang umumnya kita minta untuk ngurus. Kalau bisa dia cuma mentor, yang ngerjain kita. Anaknya ngerjain, keluarganya ngerjakan. Orang-orang terdekat dia mengerjakan, bukan orang lain. Karena mohon maaf, kadang-kadang ada aib yang nampak ketika pengurusan itu. Kalau kita yang nampak, selaku anak, otomatis kita tutup dong. Nggak masuk akal. Bapak punya aib, anak yang mengumbar ke orang. Nggak masuk akal itu. Kalau ada begitu, berarti anaknya ada masalah. Saya kira cukup. Pekan depan insyaAllah kita sambung lagi. Tentang memandikan mayit lebih detail insyaAllah. Sebagai pengantar, dia hukumnya fardu kifayah. Dan fungsinya membersihkan, memuliakan mayit. Bukan untuk dia akan sholat karena dia berhadas besar. Enggak. Beda dengan orang hidup. Kalau orang hidup dia mandi karena dia berhadas besar. Mayit enggak. Dia enggak akan sholat lagi. Paham ya? Nanti jangan kira dia akan sholat lagi sehingga setelah itu mesti dia berwuduk dan segala macam. Kita bahas detail di pekan akan datang insyaAllah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.